Atau ketika turun ayat Quran apa ahlul kitab itu belum mentahrif Injil? Sudah tahrif. Injil itu sudah dirubah 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Ya, Nabi Isa wafat, ya, diangkat ke langit. Ya, 300 tahun kemudian sudah dirubah, ya, Injil itu. Jadi pada zaman Nabi Muhammad sudah berubah Injil, memang sudah apa? Jadi sudah banyak di antara ahlul kitab yang mempertuhankan, ya, Nabi Isa seperti itu. Arti menganggap anak Tuhan lah seperti itu. Itu kan sebenarnya secara kategori dia musyrik tetap, ya kategori, tapi secara klasifikasi dia tetap disebut sebagai ahlul kitab. Nah, ini dikhususkan dalam surah Al-Maidah ayat 5, ya, karena dia masih memegang kitab samawi, ya. Dalam kitab samawi yang mereka pegang itu, ya, di sana kalau ada yang bersesuai dengan Al-Quran itu berarti itu yang apa? Itu yang benar. Tapi ketika di sana bertentangan dengan Al-Quran, itulah yang muharraf, ya. Lihat di sini, ini penegasan dari Al-Quran, ya. Dalam surah Al-Maidah kita baca, yang tadi kita baca, Al-Yauma, ya, ayat surah Al-Maidah ayat 5, ya. Ini Al-Maidah adalah surah terakhir, ya, surah terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau bilang, oh ini ayat ini dinasikh misalnya, enggak, ini ayat terakhir kok, ya, ini surah terakhir. Tapi nanti perhatikan, ya, bukan berarti wah ini menganjurkan, tidak, kita nggak menganjurkan, ayatnya pun bukan menganjurkan, tapi membolehkan. Tentu seperti Anda bilang tadi, ada syarat dan ketentuannya, ya. Nanti kita lihat dari ayat Quran, kita baca dulu. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, dalam surah Al-Maidah ayat 5, ya. Hari ini dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, segala sesuatu yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan-makanan dari ahlul kitab itu halal buat kalian, ya. Jadi dengan dengan ahlul kitab, misal kita punya tetangga Nasrani atau Yahudi, ya, saling berbagi makanan. Kalau kita tahu itu bukan makanan apa babi atau apa, ya, makanan lain, itu halal, ya. Wa ta'amuhum halal lakum, ya, wa ta'amu alladzina utul kitaba halal lakum, makanan dari ahlul kitab halal buat kalian. Wa ta'amukum halal lahum, makanan kalian juga halal buat mereka. Nah, berikutnya, ya, seperti yang sedang kita bahas sekarang ini. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidina akhdan. Begitu juga halal wal muhsanatu minal mu'minat, orang-orang yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminat. Muhsan di dalam Al-Quran, lihat keunikan bahasa Arab, ya. Di dalam Al-Quran makna muhsanah itu ada 3 makna. Arti muhsan, orang yang, artinya yang pertama yang menjaga kehormatannya, al-muhsanat. Al-muhsanat juga, ya, bisa berarti al-mutazawwijat, arti wanita-wanita yang sudah menikah disebut juga al-muhsanat. Al-muhsanat juga bisa berarti wanita-wanita merdeka. Ini, ya, disebutkan, ya, dalam surah An-Nisa, ya. Dalam surah An-Nisa ada keterangannya seperti itu, ya. Kita kembali lagi kepada Al-Maidah ayat 5 ini. Jadi wal muhsanatu minal mu'minin, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminat, ya. Jadi walaupun mukminat, ya, kita itu kalau mencari istri jangan sembarangan, yang enggak menjaga kehormatannya seperti tadi, ya, wanita pelacur, ya enggak boleh, kan gitu. Makanya Allah berikan ketentuan di sini,
ya, al-muhsanat minal mu'minat, dari wanita-wanita yang mukmin. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, yang wanita baik-baik dari ahlul kitab. Min qablikum, jadi orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yaitu kitab Taurat dan Injil. Idza ataitumuhunna ujurahunna, kalau kalian memberikan kepada mereka maharnya, muhsinina ghaira musafihin, ya, dengan melakukan perbuatan yang menikah, bukan dengan berzina. Ya, muhsinin dengan menjaga kehormatan, yaitu dengan menikah, ghaira musafihin, bukan ya untuk berzina, ya. Wala muttakhidhi akhdanin, atau bukan dijadikan sebagai wanita simpanan, atau istilah sekarang teman tapi mesra gitu ya. Tapi benar-benar dinikahi ya. Ini ketentuan ini ya, Allah katakan artinya halal itu. Artinya kalau ada seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, itu halal, sah nikahnya ya. Ini laki-laki yang muslim, ini laki-laki ya, nggak sebaliknya. Kalau sebaliknya haram ya, sebaliknya haram. Kalau wanitanya yang muslim, laki-lakinya ahlul kitab, haram ya, baik dia musyrik atau ahli kitab atau siapapun, itu haram ya. Kenapa? Karena kedudukan wanita biasanya lemah, nanti dia bisa terpengaruh. Tapi kalau yang laki-lakinya muslim, ya ada kemungkinan nanti ahlul kitab ini juga bisa jadi muslimah. Seperti yang kemarin kejadian kan, kemarin di sini ada pernikahan Ba'al Jum'ah kan, ini wanitanya Nasrani asalnya ya, suaminya muslim ya, kata dia sudah nikah siri, kalau nggak salah seperti itu ya. Yang berbicara langsung Ustadz Hafid di sini ya, dinikahkan itu. Pernikahannya sah atau tidak? Sah menurut Al-Quran, pernikahannya sah ya. Tapi saya katakan sah ini bukan berarti saya menganjurkan. Kalimat dalam Al-Quran juga nggak menganjurkan ya laki-laki yang muslim, terutama ya di Indonesia ini ya, untuk menikah dengan wanita-wanita ahli kitab ya, tidak ya, tidak. Kalimatnya pun di dalam Al-Quran ya, Al-Quran nggak bisa dibelok-belokin. Lihat Al-Quran di ayat ini bilang, ada nggak perintah wa ankihu seperti tadi, wala tankihu ya, wa ankihu. Dalam ayat Quran yang lain perintah kita menikahkan ya, baik anak kita laki-laki atau anak perempuan. Perintahnya apa? Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Wa ankihu, nikahkan ya. Atau dalam surah An-Nisa ya, fankihu ma qabalakum minan nisa, menikahlah kalian. Lihat, ma qabalakum minan nisa. Tapi kalau di ayat ini bukan nggak disuruh nikah, tapi dibilang sah ya, ini halal. Artinya kalau dalam kondisi tertentu ya, kondisi-kondisi khusus ya, misalnya kita berada di daerah ya, yang mayoritas non muslim ya, tinggal di negara ya, misalnya mayoritasnya non muslim, Nasrani atau Yahudi di sana ya, nggak ada wanita muslimah ya, kecuali keluarga kita misalnya ya, maka kita boleh mencari wanita ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi yang baik tentunya, muhsanat, yang menjaga diri. Nah itu boleh seperti itu ya, itu diperbolehkan karena dalam kondisi tertentu ya, seperti itu. Di sini yang harus diperhatikan di sini ya, ini Allah membolehkan bukan berarti menganjurkan ya, bukan berarti menganjurkan karena atau memerintahkan, tidak ya. Di sini
Ah, oh enggak ditulis di sini ya. Di dalam surah Al-Maidah disebutkan wa may yakfur. Nah, di sini. Perhatikan saya tulis merah juga, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dari kalimat ini mengandung ya, ini walaupun ini dihalalkan, ini dibolehkan, ini sah, tapi ini mengandung resiko. Ya. Di sini barang siapa yang kafir setelah beriman, maka amalnya akan gugur. Artinya kalau dia menikah dengan wanita Nasraniyah atau Yahudiyah, kemudian dia sampai terbujuk oleh wanita tersebut, sampai dia pindah agama, Allah ingatkan di sini, barang siapa yang kafir setelah beriman, maka amalnya akan gugur. Artinya walaupun dibolehkan, ini mengandung resiko besar. Oleh karena itu, ya, Anda katakan walaupun ini sah, tapi tidak dianjurkan. Oleh karena itu kalau di Indonesia Anda bilang banyak ulama misalnya melarang itu, wajar karena. Ya, tapi kalau kita bilang nggak sah, itu bertentangan dengan Al-Quran. Kalau dibilang itu tidak boleh, ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran bilang halal lakum. Ya, Al-Quran bilang halal. Oleh karena itu, ya seperti yang kemarin misalnya ya. Cuman saya menikahnya sirri ya. Nah setelah dapat surat dari sini, surat keterangan ya, surat keterangan, memang sebaiknya menikah lagi karena baru nikah di bawah tangan. Ini nikah di bawah tangan juga masalah ya. Kalau zaman dulu nikah di bawah tangan antara ya muslim dengan muslim ya, muslim dengan muslimah menikah ya di bawah tangan, nikah siri istilahnya. Kalau zaman dulu ya kita nggak nyalahkan bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang kadang-kadang nggak pakai surat nikah kan? Ya karena zaman dulu kadang-kadang nggak mengandung risiko. Tapi kalau zaman sekarang, kalau nikah siri tanpa ditulis, tanpa tercatat ya di KUA, nanti jadi masalah. Ketika yang terzolimi adalah si wanita tadi, yang akan terzolimi si wanita ya ketika meninggal ya, kemudian ada sengketa mengurus waris ya, Pak pengadilan kan akan lihat mana surat nikahnya kan gitu. Nah ini jadi si istri bisa-bisa dia tidak mendapatkan waris ya, tidak mendapatkan hak, padahal dia secara agama dia sah ya. Nah oleh karena itu ya mencatatkan ya, memiliki buku nikah ini ya kalau dulu ya zaman dulu sih nggak begitu penting banget. Kalau sekarang menjadi penting ya karena ada rentetan hukum ya, hukum positif ya yang bisa mendolimi si wanita itu. Maka ada seorang wanita doktor dia nulis disertasi dokter di Mesir, dia buat penjelasan mengenai ini, pencatatan pernikahan. Bagaimana hukumnya? Ya, dia bahas diceritakan ya sesuai kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban ya, kalau tidak sempurna kecuali dengan melaksanakan sesuatu, maka itu menjadi wajib ya, jadi oleh karena itu mencatatkan ini kayak zaman sekarang ini itu juga wajib ya. Jadi ya, walaupun antum suka lihat ya, kalau habaib tuh nikahkan, dia yang nikahkan itu orang tuanya langsung, bukan penghulu. Tapi walaupun demikian setelah itu dicatat ya, pakai penghulu. Ini yang sekarang ya, kalau zaman dulu mungkin enggak ya. Kalau dulu enggak ada implikasi ya, misalnya orang meninggal nggak dapat waris atau ada sengketa, dulu masih saling percaya seperti itu. Kalau sekarang ya harus pada kayak tercatat. Ini penting ya. Begitu juga kemarin ya, dia kan kalau nggak salah sudah menikah ya, menikah sirri itu ya perlu lagi dinikahkan secara tertulis KUA, sebab nanti ya supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat si wanita tadi menjadi zalim. Tapi
kita tegaskan bahwasanya pernikahannya itu sah. Misalnya sudah punya anak, kalau dibilang nggak sah nanti dibilang anak zina. Nggak boleh seperti itu ya. Ini pernikahannya sah, tapi pernikahan semacam ini tidak dianjurkan. Dalam kalimat dalam Al-Qur'annya pun bukan diperintahkan untuk menikah, tapi dikatakan hillun lakum, halal. Ya. Ini karena Al-Qur'an ini bukan untuk orang-orang yang tinggal di orang muslim yang tinggal di mayoritas muslim saja. Seperti orang yang tinggal di negeri Arab semuanya muslim misalnya, seperti atau di Indonesia. Tidak, Al-Qur'an ini kan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh manusia dimanapun dia berada. Jadinya ketika seorang tinggal, Anda bilang tadi, di mayoritas non muslim, dia mau menikah gimana nih, nggak ada yang muslimah, maka silakan dia menikah dengan ahlul kitab, tapi itu pun wanita yang baik-baik, dan harus diingat jangan sampai pernikahan ini membuat kamu malah pindah agama. Nah, ancamannya itu wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Seperti itu. Akal langkah baiknya kalau dia yang masuk dalam Islam, tapi itu juga berdasarkan harus kerelaannya. Di sini Ana akan bacakan juga bagaimana menurut mazhab Syafi'i. Ini adalah fiqhul manhaji, fikih yang berdasarkan dituliskan ada pakai dalil-dalilnya, pakai ayat Quran, pakai hadisnya Al-fiqhul manhaji banyak, bagus sekali ini. Saya suka mengajar waktu itu dengan kitab ini. Ajaran fikih. Di sini tentang wanita musyrikah dalam fiqhul manhaji ini karangan Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugha. Ini di halaman 29 setelah berbicara tentang mahram-mahram tadi dan berbicara tentang al-musyrikah, al-wathaniyah. Di sini ada keterangan tanbih Yang pertama, la yajuzu lil mar'atil muslimati an tatazawwaja bi rajulin ghairi muslimin. Yang pertama harus diingat, tidak boleh bagi wanita yang muslim menikah dengan laki-laki yang bukan muslim, mahma kanat diyanatuhu, walaupun agamanya agama apapun, apakah dia ahlul kitab atau ghairu ahlil kitab, apa musyrikah atau ahli kitab, pokoknya kalau dia seorang wanita, dia tidak boleh menikah kecuali seorang muslim atau mukmin Li'anna lizauji wilayatun ala zaujah. Kenapa demikian? Karena bagi suami itu memiliki kekuasaan terhadap istri biasanya kan. Dia lebih dominan suami itu terhadap istri. Wala wilayata li kafirin ala muslimin, dan tidak boleh ada kewalian di sini bagi orang kafir terhadap seorang muslim. Wali anha la ta'manu indahu ala dinihi, karena dia juga tidak aman agamanya kalau dia di bawah suami yang non muslim. Di annahu la yu'minu bihi, la yu'manu bihi, karena dia tidak merasa aman. Ini ngambil ayat Quran, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak jadikan bagi orang kafir jalan untuk menguasai kaum mukminin. Dan juga firman Allah yang tadi 221, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabatkum, dan seterusnya. Fa idza aslama, kalau dia masuk Islam, maksudnya si laki-laki, halat lahu, halal bagi dia. Kalau masuk Islam kalau udah masuk Islam seperti itu. Wa idza aqada 'alaiha qabla islamika al aqdu batila.
Kalau di akad nikah sebelum Islam, nih kalau wanita ya, si muslimahnya wanita, di akad dulu sebelum si laki-lakinya nih masuk Islam, maka akadnya batil, akadnya tidak sah. Ini kalau si wanita yang muslimah ya, bukan sebaliknya ya. Ya, ini wanita muslimah, artinya lagi bercerita tentang wanita muslimah nggak boleh kepada laki-laki agama apapun. Wa wajibat tafriqu bainahuma fawran, wajib dipisahkan antara keduanya secara segera. Fa in hasala wat'un kana dzalika zina, kalau terjadi ya persetubuhan maka itu adalah perzinahan. Ini tadi bagi si wanita yang muslimah. Berikutnya yang kedua, tanbih yang kedua. Yajuzu lil muslimi ayyatazawwaja yahudiyatan aw nasraniyah. Wajib boleh bagi seorang ya, bukan wajib, boleh bagi seorang muslim dia menikah dengan Yahudiyah atau Nasraniyah, li'annahu rubbama dzalika sababan li islamihima, karena yang demikian itu ya barangkali saja menjadi penyebab ya si wanita yang Yahudiyah atau Nasraniyah tadi menjadi muslim. Wa islamu ahliha, dan juga keluarganya bisa jadi muslim. Wa tila'ihim 'alal Islam, dan juga ini menjadi mereka bisa melihat bagaimana akhlak Islam ya, yang sebenarnya. Wa targhibuhum fihi, dan juga mendorong mereka supaya masuk Islam. Tapi di sini disebutkan menarik. Wala yajuzu ya li muslimin, wala yajuzu li zaujihal muslim, tapi tidak boleh bagi suaminya yang muslim ayyukrihaha, memaksa dia ala taghyiri diniha, untuk merubah agamanya. Mentang-mentang dia udah jadi suami dipaksa supaya dia masuk Islam, atau diancam lah, kalau nggak masuk Islam saya ceraiin. Nggak boleh gitu, karena la ikraha fid din ya. Au yudhayiquha fi ada'i ibadatihi, atau dia mempersulit dalam dia melaksanakan ibadahnya, seperti itu ya. Nah, ini hujjahnya mana? Qala Allah Ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafina wa lam tattakhidhu aqdan. Ya, ini seperti yang saya terangkan tadi. Saya sebutkan lagi dari kisah sahabat ya. Bagaimana pada zaman dahulu ada sahabat yang menikah dengan ahli kitab, terutama ketika bagaimana Islam menyebar sudah ke daerah Romawi seperti itu. Di antaranya Hudzaifah bin Yaman menikah dengan seorang Nasraniyah. Ya, ketika menikah dia disuratin, ditegur oleh waktu itu khalifahnya adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia ditegur oleh Sayyidina Umar ya, kalau nggak disuratin atau dipanggil gitu ya, ditegur oleh Sayyidina Umar, kenapa kamu menikah dengan ahli kitab? Terus Hudzaifah bin Yaman bilang, emangnya tidak boleh, apakah haram? Sayyidina Umar bilang tidak haram. Tapi bagaimana kamu ya, dengan ya, saudari-saudari kamu yang mukminah begitu ya, artinya secara haram tidak haram, tapi kalau masih banyak wanita-wanita muslimah, mukminah, kenapa pilih yang Nasraniyah? Bukankah al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd? Wanita ya, orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan itu saling menjadi wali pelindung satu sama lain. Kalau orang mukminnya menikahnya dengan Nasraniyah, dengan Yahudiyah, sehingga orang wanita muslimah ya mereka tidak boleh menikah selain seorang muslim, nanti akhirnya dia akan terzalimi ya, atau bahkan dia bisa menikah dengan sembarangan orang seperti itu. Nah, ini ya pertimbangan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini jeli apa itunya. Melihat seperti tadi. Jadi ini ayat bukan dihapus, ini ayat surat terakhir.
sah seperti yang kemarin kejadian itu, pernikahannya sudah sah, ya. Akan tetapi jangan ente ngambil ayat ini kemudian sembarangan itu, wah ada wanita Nasraniyah ini dinikahkan, ya bukan, ya, kecuali kalau dia sudah muslim, ya, muslimah gitu, ya, menikahkan dia masih ahli kitab, ya, sedangkan kita ini di mayoritas kaum muslimin, ya. Ini ayat Quran ini, ya, untuk arti dalam keadaan darurat Allah Subhanahu wa taala berikan dispensasi pada keadaan yang darurat seperti itu. Atau misalnya yang sudah kejadian seperti tadi, ya, tadi. Jadi saya terangkan ini, ya, menjelaskan hukum duduk persoalannya secara benar menurut Al-Qur'an, tapi, ya, bukan berarti kita menganjurkan. Bukan berarti saya menganjurkan, tapi biar tahu, biar paham kedudukannya menurut Al-Quran, menurut, ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dan juga aqwal ulama tentang itu, ya. Walaupun ada yang bilang, oh katanya kan ahlul kitab juga musyrik, enggak seperti itu. Al-Quran, ya, jelaskan, sudah jelaskan. Al-Quran memang Allah enggak tahu kalau ahlul kitab itu menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Allah tahu, tapi ini perbedaannya, ya, Allah bedakan antara wasaniyah, penyembah berhala, penyembah api, dengan ahlul kitab itu. Di dalam Al-Qur'an dibedakan, ya, di dalam ini yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Fadhal, kalau ada pertanyaan silakan. Fadhal. Saya mau tanya, tadi kan ada adik kakak nggak boleh dinikahkan. Nggak boleh digabung, ya? Iya, begini, ada di tempat saya, kakaknya ini sudah 10 tahun mandul, nggak bisa punya anak lagi, sudah dikatakan sama dokter bahwa dia mandul. Akhirnya kakaknya ini mempersilahkan, udah dah, kalau gitu nikahkan adik saya. Jadi kakaknya yang menyuruh menikahkan adik saya. Kalau kamu punya keturunan dari nanti adik saya, sudah dinyatakan karena 10 tahun mandul. Jadi kita gimana kalau seperti itu? Tapi dicampur lagi satu rumah. Tapi karena disuruh dia sama kakaknya. Ya, nggak boleh, ya. Perintah Allah atau larangan Allah nggak bisa dibatalkan oleh, walaupun alasan itu. Kecuali kalau si kakaknya rela berpisah, cerai. Ya, dia bercerai walaupun masih hidup, ya. Dia bercerai dengan kakaknya, kemudian dia bercerai baik-baik istilahnya, ya. Dia menikah dengan adiknya. Tapi ini berat, ya, walaupun perempuan masa sih seperti itu. Ya, tapi ya harusnya si laki-laki, ya, walaupun kalau nggak punya keturunan, ya, dia harus bersabar, tetap berusaha. Saya punya saudara, ada bibi saya 15 tahun nggak punya anak. Tapi setelah 15 tahun alhamdulillah punya anak. Berdoalah, ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Baca doanya Nabi Zakaria, ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya. Dianjurkan juga, ada seorang, ya, Mujarribah, dia menganjurkan seperti ini, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Zakaria, ya. Kalau bagi yang nggak punya anak nih, ya, ketika si istri setelah selesai haid, ya, hendaknya dia jangan bercampur, dan si laki-laki hendaknya puasa berbicara. Ya, Nabi Zakaria kan gitu, ya. Ya, tanda-tanda dia mau punya anak, dia puasa. Inni nadartu nazartu falan ukallimal yauma insiya. Apa? Bukan, ayatnya apa? Dia nazar, ya, dia bilang bukan nazar. Dia minta tanda-tandanya, ya Allah, tanda-tanda kan dia diberikan bisyara dia bakal punya anak. Tanda-tandanya apa? Ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Tukallima, lihat sebentar.
Ya. Perhatikan di sini. Nabi Allah dalam surah Al-Imran ayat 41. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ya. Nabi Zakaria bertanya, ya, bagaimana tanda-tandanya? Ya, saya kan punya anak. Ya, dia tanda-tandanya yaitu kamu tidak berbicara kepada orang kecuali isyarat saja. Ya. Wadhkur rabbaka katsiran, dan ingatlah Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah di pagi dan sore, seperti itu. Jadi ada yang seorang peneliti dan dia sudah mencoba ratusan orang berhasil seperti itu. Jadi bagi yang nggak punya anak, berdoalah banyak-banyak pada Allah, dan ketika ketika si istrinya itu selesai haid, sudah suci, jangan berkumpul dulu selama 3 hari. Dan 3 hari ini si laki-laki diusahakan jangan berbicara kecuali bertasbih. Ya, kalau berbicara istri atau orang pakai isyarat saja. Ya, selama 3 hari ini. 3 hari 3 malam ya. 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu silahkan berkumpul dengan istrinya, insya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah berikan rezeki anak baginya. Ya, ini katanya udah ratusan orang yang melakukan ini berhasil seperti itu. Cobalah, ini dari Al-Quranul Karim, ya, seperti itu. Lakinya, enggak puasa bicara ya, bukan puasa itu. Puasa bicara enggak bicara. Ya, seperti itu. Pertanyaan saya kedua. Betul. Yang tadi tidak boleh menikahkan orang yang masih belum cerai sama istrinya, sama suaminya. Nah, ini ada orang istrinya nggak dicerai sudah bertahun-tahun, sudah 6 tahun nggak dicerai. Nah, terus ini pulang di luar daerah suaminya, jadi nggak dicerai-cerai, akhirnya dia nikah sama orang lain, tapi belum dicerai. Tapi menurut dia bilang, wanita yang bertahun-tahun sama suami dia dikasih nafkah lahir batin itu dengan sendirinya gugur katanya. Akhirnya dia nikah sama laki-laki lain dengan alasan dia nggak dicerai sudah 6 tahun, berarti kan udah gugur katanya. 6 tahun dan dia udah nggak ada hubungan apa-apa lagi lahir batin. Gimana? Iya, makanya kan ini sering ada talak taklik ya. Kita waktu akad nikah terus penghulu suka bacain tuh ya. Nah, saya berjanji surat taklik ya. Jika saya berjanji itu suami selama 6 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah batin zahir maupun batin kepada istri saya, maka jatuhlah talak saya 1. Ya, seperti itu. Maka itu ya benar seperti itu. Ya, artinya dia bisa menikah lagi. Tapi ada orang yang rela walaupun sudah lama itu tergantung istri jadinya ya. Dia relakan istrinya ya, misalnya enggak, itu dia tetap nunggu sampai suaminya, itu urusan dia enggak ya. Tapi kalau dia mau menikah seperti itu ya, maka boleh dia seperti itu karena sudah jatuh talak 1 ya. Apalagi enggak kasih kabar ya, seperti itu. Enggak ada kabarnya seperti itu, maka sudah jatuh talak 1 ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dia belum menikah dengan orang lain, suaminya datang lagi, maka suaminya yang berhak untuk rujuk lagi ke dia ya. Fadhal. Kalau seandainya pernikahan ahli kitab itu dibolehkan, bukan mudaratnya lebih banyak, misalnya anaknya nanti jadi ahli kitab lagi, itu gimana Bu? Makanya kan ayat di sini tadi ini dibolehkan bukan berarti dianjurkan ya. Ini bolehkan ya. Ini seperti tadi seorang punya kondisi ya, satu dia punya keimanan yang kuat ya, sehingga dia tidak mudah terpengaruh oleh si istri.
juga karena dikhawatirkan itu dia murtad dan dia kafir kan. Kemudian dia juga kalau orang punya pendirian keimanan kuat, dia bisa mendidik anaknya, dia bisa dominan mendidik anaknya nanti itu seperti itu. Bahkan ya seperti yang dia kitab itu ya, dia bisa ya dengan akhlaknya yang baik, dia tunjukkan Islam seperti ini, bisa menarik si istri bahkan keluarganya untuk masuk Islam, itu seperti itu. Ya tapi ini yang kan nggak semuanya laki-laki kayak begitu kan. Apalagi orang laki-laki yang udah ngelihat kecantikan wanita, wah ya, gelap matanya, itu berbahaya. Makanya ini bukan berarti menganjurkan. Al-Qur'annya juga lihat, Al-Qur'annya teliti sekali. Ya, Al-Qur'an itu firman Allah, pasti nggak ada yang teringsut di sana. Ya, kalimatnya bukan suruh nikah, enggak. Cuman bilang halal sah. Fadhal. Nah. Yang pertama ada seorang ini nyata ya, perempuan muslim, dia menikah dengan seorang laki-laki yang sudah masuk Islam, jadi sama-sama besar. Berjalannya waktu, si pria ini kembali ke agamanya, tapi yang perempuan tetap Islam. Mereka tidak, ya istilah kata sekarang toleransi, juga tetap agama masing-masing. Nah, bagaimana status perkawinan mereka setelah si suami itu pindah agama, kemudian anaknya sendiri setelah suami pindah ini termasuk zina apa bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak, katakan anak ini meninggal lebih dulu dari orang tua, ya. Ini pertanyaan lain ya. Maka setelah orang tuanya meninggal, ya warisan itu si anak yang meninggal ini duluan, anaknya lagi atau cucu daripada si orang tua itu, apakah masih mendapatkan warisan? Ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, seorang wanita ini kan dia yang tidak boleh, wanita itu menikah dengan selain muslim, siapapun dia, ahli kitab kah, musyrikah kan, apa kan, nggak boleh ya. Tapi ini si laki-lakinya masuk Islam dulu, masuk Islam, ya kan jadi sah tuh ya. Anda bilang tadi sebenarnya jangan buru-buru kalau walaupun dia masuk Islam sampai dia beriman, artinya menunjukkan, membuktikan dia benar-benar seorang mukmin, bukan hanya muslim. Kalau muslim cukup dia mengucapkan 2 kali syahadat udah dianggap muslim kan. Ya, sebenarnya ini kesalahannya seperti itu. Tapi ini kejadian memang seperti itu. Nah, setelah dia menikah, akhirnya si suami pindah lagi agama. Bagaimana sih itu? Ini harusnya difasah. Kalau seorang itu harus dipisah ini. Sebab tetap nggak boleh wanita muslimah menikah dengan wanita yang ghair muslim. Dia melakukan hubungan zina nantinya. Tapi kalau anaknya yang udah ya, arti anak sih dilahirkan dalam keadaan suci ya. Anak sih nggak nanggung dosa orang tuanya, yang berdosa orang tua ya. Seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Kalau zaman dulu tuh dipisah ya. Wanita dulu anaknya Nabi kita Muhammad SAW, Zainab ya, ketika turun larangan ini, ayat ini kan suaminya masih Abul As itu masih musyrik. Ketika turun ayat ini, Rasulullah perintahkan Zaid bin Harithah menjemput putrinya Zainab yang masih di Mekah, suruh pisah dengan suaminya. Pisah, terus dipisahkan. Tapi qadarullah, si suaminya ini Abul As ya, ketika dia pergi ke Syam, nggak taunya ketangkep. Ya, terjadi pertempuran, tertawan. Kemudian Zainab mungkin masih cinta kepada suaminya, tapi kan nggak boleh itu, cinta kan beda kan, orang namanya cinta ya nggak bisa, cuman dia udah dipisah nggak ketemu tetap ya. Tapi karena ada rasa cintanya dia tebus si itu aja supaya dibebaskan bekas suaminya ini Abul As. Ditebuskannya pakai apa? Dia berikan kepada kaum muslimin itu kalung pemberian dari Siti Khadijah
istri Nabi waktu Zainab menikah dengan Abul As, hadiah pernikahannya diberikan kalung dari Siti Khadijah. Ketika Rasulullah melihat ini kalung dari istrinya, Rasulullah nangis, sedih, ingat Sayyidatina Khadijah, ya. Istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, Sayyidatina Khadijah, istri yang mengorbankan seluruh hartanya, dia konglomerat. Sayyidatina Khadijah korbankan seluruh hartanya untuk Islam, membela dia sampai meninggal, nol kekayaannya. Makanya Rasulullah nggak pernah lupa Sayyidatina Khadijah, walaupun sudah beristri dengan istri yang lain, tetap Rasulullah ingat kepada Sayyidatina Khadijah. Apalagi ini ketika dapat kalung yang ini, dia kenal ini kalung Sayyidatina Khadijah, ya. Lalu Rasulullah, walaupun Rasulullah sebagai pemimpin, tapi Rasulullah ajak sahabat, ajak bicara. Ini bagaimana ya? Ada apa? Putri saya Zainab ya, meminta agar supaya bekas suaminya ini dibebaskan. Oh, sahabat bilang terserah kamu ya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian akhirnya dibebaskan dan kalungnya dikembalikan lagi kepada Zainab. Ya, akhirnya ketika melihat bagaimana akhlaknya Islam, baiknya diperlakukan, walaupun dia ditawan, dia balik, ya, dia itu, apakah kamu tidak mau masuk Islam? Dia bilang, saya mau balik dulu ke Mekah, saya bawa dagangan orang Mekah, saya mau kembalikan, saya nggak mau saya masuk Islam di sini karena nanti dikira saya Islamnya karena dipaksa. Saya mau kembalikan dulu, saya kembali ke Mekah. Setelah dikembali ke Mekah, ya, dikembalikan semuanya titipan-titipan dagangannya orang Mekah. Kemudian setelah itu dia kembali ke Madinah, dia menyatakan Islamnya. Setelah dia masuk Islam, dikembalikan lagi, dia dikawinkan lagi dengan Zainab, seperti itu, ya. Jadi kalau dia murtad si suami tadi, maka itu harus difasakh, harus dipisah, ya, harus dipisah seperti tadi istri putrinya Nabi. Yang kedua, pertanyaan kedua tentang waris, ini terakhir ya. Bagaimana seorang punya anak, ya, anaknya dia udah punya anak lagi, ya, dia meninggal duluan anaknya ini, ya. Baru kemudian setelah itu si bapak meninggal, ya, apakah si anak ini dapat menggantikan posisi ayahnya? Nah ini hujahnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-9, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa khawatir, ya, seorang yang kalau meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mana mereka khawatir akan kehidupannya nanti. Jadi anak-anak cucunya ini kan anak-anak yang lemah, ya. Dia kan anak yatim, ya. Ya, ini Allah ingatkan jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah ini nanti. Lemah ekonominya karena dia nggak punya harta dari orang tuanya. Pada saat orang tuanya meninggal, kakeknya dapat warisan dari orang tuanya. Kok ketika si kakek meninggal dia nggak dapat? Ya, maka ini di Mesir sejak tahun 48 di Al-Azhar dibuat keputusan, ya, bahwasanya cucu itu dia mendapatkan, ya, warisan menggantikan orang tuanya. Begitu juga di kompilasi hukum Islam di Indonesia itu cucu tetap dapat, ya, seperti itu. Nah, dia menggantikan posisi orang tuanya, ya. Kalau, ya, yang cucu ini anak laki, dia menggantikan posisi orang tuanya, dia sebagai laki. Kalau dia anak perempuan, dia menggantikan posisi orang tuanya, tapi dia sebagai bagian perempuan, gitu, ya. Menggantikan posisinya, tapi dilihat dia laki-laki atau perempuan, ya sesuai dia laki-laki atau perempuan, seperti itu, ya. Nah ini saja yang
Dapat saya sama. Tanya lagi. Apa coba Pak? Satu lagi. Ada satu masalah, seseorang bisa dalam proses di pengadilan, kemudian dia punya pacar. Pacar ini kecelakaan, dia sudah membawa segera menikah, sementara dia kan masih isi orang, itu termasuk. Iya. Proses Dia belum bercerai kan, masih proses ya. Artinya kalau pacaran kan sesuatu yang tidak dihalalkan dalam Islam, ya, sesuatu yang diharamkan, ya, wala muttakhidhi akhdan tadi. Muttakhidhi akhdan artinya ya mempunyai istri simpanan, nggak boleh seperti itu. Maka ya tetap dia ya, statusnya dia orang lain, ya, bahkan itu ya perbuatan dia adalah perbuatannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berpacaran itu jangan dijadikan kebudayaan. Ini ada perbuatan ya, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini orang sudah banyak permisif masalah ini. Ya, kalau bahkan ada ibu-ibu kadang-kadang bangga, anak saya sudah punya pacar. Ya, nggak ada bangga ini. Ya, kalau punya calon istri, ya, calon suami silahkan ya datang secara resmi, ya, nikahkan langsung ya, nikahkan. Jangan pacar-pacaran jalan-jalan berduaan, itu bukan mahramnya ya. Ini ya, masuk dalam firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina ya. Allah tidak langsung larang jangan berzina di sini, tapi ya dari mendekatinya saja sudah dilarang, karena ya, kalau sudah dekat itu ya, bisa hal-hal ya, berbagai hal bisa terjadi. Ya, analisa ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.